Selamat pagi wargi Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya lancar? Pagi hari ini Adri akan ngobrol-ngobrol seru masih di rangkaiannya Safari Ramadan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan kebetulan pagi hari ini nih wargi Dahlia, Adri bakalan ngobrol asiknya bersama Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Haji UU Rusanul Ulum. Beliau sebentar lagi akan bergabung bersama kita dan yang pastinya juga akan banyak menceritakan gak cuman seputaran program Safari Ramadan yang sedang berjalan ya wargi Dahlia ya, tetapi juga mungkin wargi pada penasaran juga nih kira-kira bagaimana dengan mudik lebaran, apakah sudah bisa dilakukan atau belum gitu kan. Terus juga program-program lainnya yang sedang dijalankan juga sama Pemprov Jawa Barat tuh seperti ada Sematren yang wargi Dahlia tahu kan, terus juga ada program-program ke pesantren-pesantren. Pokoknya banyak deh program-program dari Pemprov Jabar yang dilakukan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak UU Rusanul Ulum. Makanya pagi hari ini kita spesial banget bakalan ngobrol-ngobrol dan pastinya ngobrolnya ngajakin juga wargi Dahlia ya. Jadi nanti jangan lupa di chat boxnya wargi Dahlia nanti bisa kirimkan pertanyaan. Siapa tahu nanti bisa dijawab langsung sama Bapak Wagub. Oke? Kita menunggu Pak UU untuk join bersama kita. Semoga di hari ke-13 nih lancar terus puasanya sampai hari ke-30 juga lancar. Pak Wagub udah bergabung bersama kita nih nampaknya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wagub. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Adri bisa kembali ketemu sama Pak UU pagi hari ini dan dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Pak UU. Ya, aku buka masker aja biar sama-sama ini ya. Nggak ada orang ini ya Pak ya. Iya. Ya. Lancar puasanya Pak? Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. Amin. Adri nanyain lancar puasanya atau enggak, tapi pasti jawabannya pasti lancar. Karena ngelihat jadwal dari Pak Wagub nih luar biasa. Padat banget kayaknya. Adri ngelihat di Instagramnya gitu kan. Safari Ramadannya tiap hari kemana-mana, gak cuma kota Bandung, tapi 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat disamperin semua kayaknya ya Pak ya? Iya, sesuai dengan tugas Pak Gubernur. Betul. Dan Safari Ramadan ini memang rutin setiap Ramadan yang kita tahu juga ya Pak Wagub ya. Dan untuk hari ke-13 Ramadan tahun ini sudah sejauh mana nih Pak program Safari Ramadannya udah paling jauh ke mana nih daerah Jawa Barat ya Pak? Ya, jadi Safari Ramadan ini meneruskan kebiasaan pemimpin sebelumnya. Jadi bukan hal yang baru. Kang Aher juga biasa. Dulu Pak Dadi Setiawan juga begitu. Saya 27 kota berbagi dengan Pak Gubernur ke kota Anu, saya ke kota ini, dan yang lainnya. Sekarang paling jauh kita gak ada yang jauh sih, cuma itu aja, provinsi kabupaten yang ada. Iya, dan perbedaannya nih Pak, tahun ini kan mungkin sudah lumayan ada berbeda nih dibanding 2 tahun ke belakang semenjak pandemi. Nah, apa saja sih Pak, mungkin persiapan-persiapan atau perbedaan yang sudah dirasakan nih sama Pak UU menjalani Ramadan dan menjelang Lebaran untuk tahun ini Pak? Kalau Safari Ramadan kemarin 2 tahun tidak dilaksanakan karena situasi dan kondisi. Berbeda dengan tahun ini, Safari Ramadan dilaksanakan seperti hanya di saat awal saya menjadi wakil gubernur, yaitu 27 kota kabupaten. Termasuk juga salat tarawih pun kita laksanakan full. Tidak ada perbatasan, tidak ada batasan antara satu dengan yang lainnya, masuk sekian persen dan yang lain. Sekarang sudah normal semuanya. Nah, sekaligus dalam Safari Ramadan ini kami menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat dan juga mendengar aspirasi masyarakat untuk kami selaku pimpinan di Jawa Barat. Karena pemimpin hari ini berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin pemimpin itu tidak usah dikenal dengan masyarakat. Masyarakat tidak usah mengenal dan kita pun tidak usah kenal. Karena dulu dipilih oleh DPRD
yang memutuskan Jakarta. Program-program menentukan Jakarta. Kalau sekarang, program itu bagaimana masyarakat. Ego pribadi dikebelakangkan, ego masyarakat yang menjadi perjuangan kita. Itu yang kami sampaikan di antara. Oke, baik. Dan karena menampung sangat masukan dari masyarakat nih ya Pak ya, pasti banyak banget kemarin tuh mungkin yang mengeluhkan menjelang Ramadan kemarin kita tahu sendiri kan, minyak naik susah didapatkan. Terus juga setelah jalan Ramadan, BBM juga mengalami hal yang sama. Nah ini seperti apa Pak dari Bapak sendiri Jadi menanggapi hal ini Pak? masyarakat memang diakui selalu, terutama ibu-ibu, kan saya suka menyampaikan, jangan sampai ada salah tafsir terhadap kebijakan pemerintah sehingga masyarakat benci terhadap pemerintah. Saya selaku pimpinan sayang kepada masyarakat. Wah Pak U, kalau sayang katanya kenapa minyak goreng hilang di pasaran? Kalau sayang kenapa minyak goreng mahal? Kan pemerintah bisa segala-galanya dengan kewenangan dan anggaran. Ya, saya bilang sampaikan. Ini semua ada proses, ini semua itu dan ini, karena tidak bisa sekaligus. Ya, alhamdulillah gitu kan. Sekarang juga kan Jawa Barat sudah menyiapkan sekitar 15 miliar untuk subsidi harga kebutuhan pokok gitu kan. Nah, untuk beras, gula, daging, minyak goreng dan yang lainnya ini sudah mempersiapkan semacam itu. Itu juga berharap masyarakat tidak memborong. Karena kalau masyarakat banyak yang memborong, otomatis harga akan naik. Dan yakinkan tidak akan habis persediaan sembako di Jawa Barat. Karena berbeda ya dengan mungkin berapa puluh tahun ke belakang. Sekarang konektivitas jalan lancar, komunikasi lancar. Jadi di saat suatu tempat kurang beras, itu dengan mudah pemerintah memberikan pasokan. Kurang anu. Kalau dulu untuk memberikan pasokan, jalannya jauh Pak, jalannya rusak, teleponnya tidak nyambung dan yang lain. Sekarang kan udah nggak bisa seperti itu. Makanya sekarang kan tidak ada musim paila. Dulu makan ada musim paila, musim paceklik. Mungkin anak-anak sekarang tidak tahu apa yang namanya paila, apa yang namanya ketiga, apa yang namanya paceklik, nggak dengar. Kenapa tidak terjadi semacam itu? Karena transportasi, komunikasi dan yang lain begitu mudah untuk dilakukan. Oke, baik. Dan ini jadinya sangat diketahui sendiri sama Bapak Wagub karena kemarin itu juga sempat turun langsung ke lapangan operasi pasar ya Pak ya, yang nanti tahu juga nih Pak U bersama tim, dan melihat sendiri mungkin bagaimana kejadian langsungnya di pasar gitu ya Pak ya, jadi bisa ada solusi buat masyarakat Jawa Barat seperti itu ya Pak ya, menanggulangi untuk stok Pokmas dan BBM ini ya. Pemerintah dengan kewenangan. Dan tahun pemerintah dengan kewenangannya, pemerintah dengan kewenangannya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu merupakan tanggung jawab kami. Oke. Dan yang menarik juga tahun ini kita juga udah mulai dilonggarkan untuk tarawih yang sudah dibolehkan di masjid gitu kan ya Pak ya, dan mudik lebaran juga sudah bisa dilakukan sama masyarakat Jawa Barat. Nah, mungkin dari Pemprov, dari Bapak Wagub, ada preventif apa nih Pak yang dilakukan? Jangan sampai nanti bisa melonjak lagi kejadian COVID-nya Pak. Ya, memang kita harus syukur dan ucap alhamdulillah dengan situasi seperti ini, corona atau virus terus landai, pemerintah memberikan kebebasan. Kebebasan melaksanakan ibadah di masjid, kebebasan untuk mudik dan yang lainnya. Tapi Pak Jokowi terdengar katanya akan memberikan teknis juklak-juknis dalam libur ini supaya tidak terjadi lonjakan yang tidak diinginkan. Saya hanya menguatkan saja, tetap protokol kesehatan minimal pakai masker itu jangan dilupakan. Karena itu adalah salah satu benteng kita untuk mencegah virus corona ini. Seperti itu. Oke, baiklah. Dan wargi Dahlia yang berencana mau mudik, yang kebetulan lagi nonton obrolan kita di Instagram pagi hari ini, itu pesan-pesan yang pastinya harus sangat diperhatikan. Prokes yang harus sangat diperketat, baik di perjalanan maupun nanti di kampung halaman ya Pak ya. Jadi tagline mudik sekarang, selamat dan sehat. Aman dan sehat gitu. Kalau dulu kan tagline-nya selamat, aman dan sehat. Ya, seperti itu.
Wow, selamat, aman, dan sehat. Oke. Pak, nggak ada bikin program mudik gratis, Pak, dari Pak Wagub nih? Ya, dulu juga ada, tapi kita kan Mhm. sekarang pendapatan kita 2022 ini tidak seperti pendapatan tahun sebelumnya PAD kita. Jadi belum stabil. Tapi Oke. mudah-mudahan kalau memang ada permintaan dari masyarakat untuk itu, ya kenapa tidak kita sampaikan kepada Pak Gubernur. Tetapi harus juga dipahami, sekarang anggaran APBD pemerintah Jawa Barat belum seperti anggaran tahun sebelumnya, karena pendapatan masih berkurang. Betul, dan ini ternyata nggak cuma pemerintah provinsi aja ya, Wargi Dahlia, masalah pendapatan ini juga sangat menjadi masalah warga Jawa Barat. Ini ada yang kena PHK selama pandemi ini, banyak juga yang akhirnya butuh bantuan lah gitu kan. Nah, kemarin Adri tuh sempat baca banyak sekali artikel dari Bapak UU Ruzanul Ulum sebagai Wagub. Beliau katanya nih ya menerima curhat dari warga, khususnya buat warga yang pengen curhat butuh bantuan atau yang punya UKM tetapi terdampak PHK seperti itu ya. Nah, Pak bisa diceritain nggak ini program mulia sekali Pak dan pasti banyak banget warga Dahlia juga yang penasaran seperti apa sih Pak teknisnya Bapak menggelar program ini untuk masyarakat Jawa Barat Pak? Ya, pemerintah kan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau Pak Jokowi bilang pemerintah itu harus hadir di saat masyarakat membutuhkan. Cuma kan terkadang permasalahannya terkait dengan masalah komunikasi antara pemerintah dengan Hmm, masyarakat. Di pemerintah ada program masyarakat butuh, tapi kenapa tidak terjadi komunikasi yang terkadang menjadi kendala? Maka seandainya ada yang membutuhkan komunikasi tentang bantuan-bantuan, misalnya untuk UMKM, gitu kan. Kemudian juga masyarakat yang kurang mampu, boleh berkomunikasi dengan medsos saya, baik dengan IG ataupun dengan TikTok ataupun dengan Facebook ataupun dengan, ya bahkan dengan nomor saya sendiri juga mangga. Tapi berarti bukan kami menantang, karena memang kami juga terbatas, dan kami sampaikan tidak semuanya akan kami kabulkan, dipilih dan dipilah, karena keuangan kami Pemprov juga terbatas, dari Baznas juga terbatas. Tetapi keterbatasan ini harus kena kepada sasarannya. Oleh karena itu seandainya memerlukan dan kami siap, kenapa tidak? Tinggal komunikasi dengan medsos saya dan juga dengan nomor telepon saya. Tinggal mungkin KTP, persyaratannya, kemudian SKTM, kemudian juga ya nomor telepon untuk komunikasi. Seperti itu yang kami lakukan selama ini. baik, wargi Dahlia mungkin ada yang bisa direkomendasikan sama wargi Dahlia entah itu tetangga atau teman. Syaratnya seperti itu saja ya, bisa langsung DM ke Pak Wagub lampirkan KTP, SKTM, nomor telepon yang pastinya biar gampang untuk dihubungi dan mungkin akan disurvei sama timnya Pak UU nanti gitu ya Pak ya, sebelum memberikan bantuan ya Pak ya. Iya, iya, iya. Ya. Oke baik. Dan kemarin juga Adri dan juga wargi Dahlia pun pasti yang memfollow Instagramnya Pak UU melihat aktivitas Pak UU ini banyak banget juga nih ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren, ada programnya Smart Trend ya Pak ya. Ini luar biasa nih untuk mengajarkan buat para pemuda-pemuda, pemudi-pemudi tidak hanya aktif di ilmu dunia, tetapi juga untuk di ilmu di akhiratnya seperti itu ya Pak ya. Ini program detailnya seperti apa nih Pak? Yang kemarin sudah Ya, Bapak sempat datangin sekolah-sekolahnya. ya, jadi program itu kan Jabar Juara Lahir dan Batin dalam segala hal, termasuk dalam pendidikan. Oleh karena itu, pimpinan Jawa Barat menginginkan anak-anak itu bukan hanya belajar dalam bidang duniawi saja, ukhrawi pun harus dipelajari, biar terjadi kepribadian yang wasatiyah, yaitu yang tengah-tengah. Karena kalau tidak mempelajari ilmu ukhrawi, ini khawatir di masa yang akan datang dia akan menjadi orang yang sekuler, tidak butuh agama, yang ujung-ujungnya dia tidak hormat terhadap orang tua, anak mudanya, juga tidak melaksanakan amaliyah dan yang lainnya. Maka oleh karena itu kami Hmm. mengangkat program Smart Trend, yaitu pesantren pintar di bulan Ramadan. Nah, ini yang diajarkannya tidak terlalu banyak. Pertama, akidah, tentang ketauhidan. Karena ini tauhid penting. Inti daripada agama adalah tauhid.
Kenapa orang yang banyak keluar Islam di saat dewasa? Karena ketauhidannya tidak paham, tidak memahaminya. Masa ada seorang ustadz ujung-ujung jadi pendeta? Kan itu gimana gitu, ustadznya ustadz apa itu gitu. Kemudian pindah agama gara-gara perkawinan, pindah akidah gara-gara ekonomi dan yang lainnya. Kenapa terjadi semacam itu? Karena tidak memahami tentang akidahnya. Yang diperkuat la maujuda, la ma'buda, la matuba, la maksuda ilallah, kan seperti itu. Kemudian juga implementasi dari hal semacam itu, maka harus belajar ilmu fikih juga, tata cara sholat, cara puasa, wudhu yang baik. Untuk anak muda yang itu aja dulu lah. Kemudian belajar baca Al-Quran. Tidak usah dulu belajar tentang ibadah haji gitu kan. Tidak usah dulu belajar tentang zakat fitrah, zakat mal dan yang lainnya. Yang itu aja dulu lah, sholat, puasa dan yang lainnya. Apalagi kepada perempuan, kan perempuan ada siklus head. Harus bisa membedakan mana darah head, mana daerah istihadoh, mana darah nifas, konsekuensinya darah nifas bagaimana, konsekuensi darah istihadoh dan yang lainnya. Lamanya men, paling sedikit men. Nah, itu kan harus dipahami oleh seorang perempuan muslimah, kan begitu. Nah, itu yang kami lakukan. Dan ujungnya mereka memiliki moral dan akhlak yang baik. Karena moral dan akhlak adalah kunci kesuksesan. Sekalipun pintar dia, tidak punya moral dan akhlak, tidak akan hebat hidupnya. Seperti itu. Baik, baik. Udah banyak sekali yang disambangin ya kemarin ya Pak ya, SMA yang ada di Jawa Barat ini ada berapa Pak yang sudah disamperin Pak? Saya sudah menyambangi mungkin sekitar 17 ya, 17 SLTA, baik itu SMK ataupun SMA. Dan saya masuk juga ke Madrasah Aliyah. Sekalipun Madrasah Aliyah ini instansinya vertikal ke Kementerian Agama, tapi karena masih warga Jawa Barat saya datangin. Tapi alhamdulillah memang diakui ya, di Aliyah ini ada pembeda di saat acaranya, di saat anak-anaknya, begitu. Jadi ada, namanya juga Aliyah ya, sekolah yang bernuansa keagamaan. Berbeda dengan di SMA, dengan di SMK, begitu. Kelihatan sekali saya. Seperti itu. Oke, baik-baik. Mudah-mudahan ini memberikan dampak yang positif bagi pemuda-pemudi, apalagi kalau misalnya Smart Train ini, program ini akan terus dijalankan sama pemerintah provinsi. Kalau boleh tahu, udah lama ini ya berjalan ya Pak ya, untuk Smart Train ini ya Pak? Udah ke 3 tahun. Tapi sekarang ini ada inovasi-inovasi yang dilaksanakan. Ada infak. Jadi setiap anak SLTA itu wajib infak. Sekarang infaknya sudah hampir terkumpul 3 miliar ini. Padahal dari setiap anak ada yang 1.000 perak, ada yang 500 perak. Jadi anak-anak itu bawa aqua, bekas aqua kosong. Nah, bekas aqua kosong itu tiap hari diisi. Kemudian diserahkan kepala sekolah. Baru berapa hari sekarang kita mulai itu baru seminggu mungkin ya. Kita sudah terkumpul sekitar hampir 2 miliar 800 ini, baru salah ada laporan ini. Ini sangat luar biasa. Nanti uang tersebut akan kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Begitu. Ini sangat luar biasa. Di satu sisi dia belajar, infak dan sodako. Di sisi lain ada kekuatan ekonomi untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Wow, baik. Luar biasa program Smart Train ini ya. Smart Train dari Pemprov Jawa Barat. Dan kita kembali lagi ke program Safari Ramadan yang sekarang juga sedang berlangsung ya Pak ya. Berarti masih ada sekitar 17 hari ke depan akan terus jalan-jalan nih Pak Wagub nih di seluruh Jawa Barat ya Pak ya. Nah, Adri pengen tahu dan wargi Dale juga pasti pengen tahu yang menjadi fokus untuk Ramadan tahun ini apa sih Pak dari Pemprov Jabar Pak? Pertama, saya selaku pimpinan dalam ini Wakil Gubernur menyampaikan untuk meningkatkan amal ibadah kita. Karena kata para ulama menyampaikan ibadah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Ibadah sunat pahalanya wajib. Kemudian ibadah wajib dilipatkan 70 kali lipat. Yang kedua yang kami sampaikan adalah persatuan dan kesatuan. Karena sekarang ada mungkin orang yang ingin mengadu domba kita antar umat seagama, antar Islam dan Islam. Beda kunut dipermasalahkan dan meruncing. Sekarang tarawih aja ada yang 23, ada yang 11. Itu kan menjadikan permasalahan, beda masjid. Beda itu padahal silahkan aja yang 11, setelah 11 selesai istirahat, yang 23 dilanjutkan. Satu masjid saja. Tidak usah beda, ini masjidnya yang 11, kita yang 23 ke sini, dan nggak usah begitu.
Ada yang pakai usoli dan tidak usoli, sudah usang lah hal semacam itu. Tapi kok kenapa sekarang mengangkat lagi kita semacam itu? Kemudian juga antar umat, beda agama, dan yang lainnya. Yang jelas persatuan dan kesatuan ini yang selalu kami sampaikan. Yang kedua, yang juga kami sampaikan, hidup itu harus optimis setelah pandemi ini. Jangan ada alasan, kenapa nggak usaha? Corona. Kenapa tidak keluar untuk mencari rezeki? Karena pandemi. Nah, pesimis itu yang harus hilang dari pribadi masyarakat Jawa Barat. Karena harus optimis, menata kehidupan, bulan puasa, Syawal, dan yang lainnya. Dan itu motivasi-motivasi kepada masyarakat. Di antaranya, seperti dan yang terakhir, karena kami memberikan bantuan kepada yatim piatu, ini harapan kami diikuti oleh masyarakat yang lain. Mari kita cintai anak yatim, mari kita perhatikan anak yatim. Sebagai umat Islam, itu harus melaksanakan sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya adalah Rasul mencintai anak yatim. Maka kita harus. Yang kedua juga saya berikan bantuan kepada santri salafiyah. Santri salafiyah bukan salafi ya, tapi salafiyah. Karena ada salafi, ada salafiyah. Nah, salafiyah itu adalah santri yang tidak dengan sekolah. Kalau tidak dengan SD, tidak dengan SMP, tapi ini khususon santri yang tidak pakai ikut lembaga pendidikan formal. Itu kan belum dapat bantuan dari pemerintah. SD dapat bantuan, BOS, SMA, SMP, SMK ada bantuan kan, Pemprov aja hampir 1 triliun memberikan bantuan untuk beasiswa kepada tingkat SLT di Jawa Barat. Masing-masing dapat 1 juta, masing-masing dapat 700.000. Nah, santri salafiyah kan tidak. Maka kami beri bantuan. Mudah-mudahan ada bapak angkat untuk santri salafiyah yang belajar Arkanul Islami, Surutul Wudu'i, Pasun Haji Pasal, di pesantren-pesantren salafiyah. Siapa tahu saya ini 500.000 per bulan untuk ini, saya 300.000 per bulan menjadi bapak angkat. Ini aja beri motivasi aja kepada masyarakat, mudah-mudahan seperti itu. Terakhir, yang saya sampaikan, mohon doa kepada masyarakat untuk kemaslahatan Jawa Barat, kemampuan pimpinan untuk memajukan Jawa Barat, masyarakat Jawa Baratnya juga meningkat, dan juga kuat keimanan ketakwaannya dan yang lain. Seperti itu yang disampaikan dalam setiap safari. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wow, luar biasa. Pak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, Adri banyak melihat juga aktivitas Bapak di sosial media, di Instagram nih khususnya nih. Banyak banget motivasi-motivasi yang diberikan khususnya bagi anak-anak muda nih ya Pak ya. Ada lomba juga nih kalau nggak salah Adri nih, ada lomba yang bisa diikuti untuk kategori nasyid, seperti itu ya Pak ya. Dan banyak lagi aktivitas-aktivitas lain yang sedang Bapak jalankan. Nah ini tujuan dari Bapak menggelar banyak sekali lomba-lomba untuk memotivasi anak-anak muda ini apa sih Pak? Anak muda itu harus kreatif, anak muda itu harus sibuk melaksanakan kegiatan yang positif. Karena kalau anak muda tidak sibuk, banyak nongkrong, nangkring, ngalamun, pegang HP, tidak ada kegiatan, khawatir ada ajakan-ajakan yang membawa kepada hal-hal yang tidak baik, dilarang oleh agama dan dari agama, akan ikut karena tidak ada kegiatan. Tapi kalau ada kegiatan, saya mau les dulu, saya mau ini dulu, artinya mereka ada kesibukan yang berarti dari hari ke hari. Jadi saya titip kepada anak muda, tolong kita sebagai anak muda, usia SMP, usia SMA, dan perguruan tinggi, kelas tingkat 1, tingkat 2 harus sibuk. Jangan sampai dia tidak ada kesibukan, akhirnya nangkring. Seperti itu yang kami harapkan. Termasuk kegiatan-kegiatan pun kami memotivasi seperti itu. Wow, luar biasa. Ini pesertanya pasti banyak banget yang ikutan ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan lah. Sudah 200 orang. Wow, Wargi Dahlia cek deh Instagramnya Pak UU ya, Wargi Dahlia follow, udah pasti udah di follow, dan jangan lupa ikuti berbagai macam lomba-lomba yang sedang digelar nih sama Pak UU di Instagramnya. Wow, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya pagi hari ini Pak UU, dan motivasi-motivasi yang diberikan juga ini sangat berguna sekali, dan yang pastinya lain waktu kita berharapnya Pak UU bisa hadir langsung ke Radio Dahlia ya Pak ya. Insya Allah, siap tadi. Baik, Bapak terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar puasa dan program safari Ramadannya juga semoga lancar sampai akhir Ramadan ya Pak ya. Ya, mangga. Baik Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak UU. Iya, Wargi Dahlia, itu tadi ngobrol-ngobrol Adri pagi hari ini bersama Bapak Wagub, Bapak UU Rusdanul Ulum, ya. Aku ngomongnya banyak belepotan. Aduh, ngomongnya banyak belepotan. Harap maklum lah lagi puasa soalnya, ya kan?
Ya sudah kalau gitu buat warga Dahlia yang sudah nonton, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan Adri barusan dari banyaknya motivasi yang sudah diberikan sama Pak Wagub bisa membuat warga Dahlia semuanya tambah semangat menjalankan ibadah puasa, tambah semangat juga untuk hidup. Karena motivasi-motivasi yang beliau berikan tadi luar biasa ya. Nanti juga Adri bakalan share videonya di Instagram kita dan juga di sosial media Radio Dahlia yang lainnya. Jangan lupa di follow @1015 Dahlia FM. Selamat berpuasa, semoga lancar puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perung ah, go go go, goyang. Dadah.